a lot of attention on the Korean Peninsula this week. It started when US President Donald Trump announced that military exercises between the US and South Korea would be scaled down. Those always annoy North Korea. Since then, Trump has come up with more statements suggesting his willingness to meet North Korea's leader Kim Jong-un again. Kim's sister, Kim Yo-jong, came out with a statement where she went through the whole of North Korea's concerns about international relations, also saying that she feels that Kim and Trump still have a good relationship. Kesalahan besar kembali dibuat Presiden Amerika Serikat. Siapa lagi kalau bukan Donald Trump? Pria kelahiran New York itu begitu gegabah menjadikan Korea Utara sebagai target perang selanjutnya setelah Iran. Latihan militer Amerika bersama Korea Selatan memicu amarah Kim Jong-un. Tanpa basa-basi, Presiden Korea Utara ini meluncurkan 10 rudal balistik jarak pendek yang menyasar langsung ke kawasan Laut Timur bagian Korea Selatan pada hari Kamis lalu. Langkah provokatif Pyongyang tersebut langsung memicu pengerahan status siaga penuh dari jajaran militer Seoul. Peluncuran rudal ribuan ton tersebut seolah telah menciutkan nyali Donald Trump. Rencana pertemuan Kim Jong-un terancam buyar setelah Pyongyang memasang beberapa syarat berat. Pertemuan Trump dan Kim Jong-un merupakan agenda untuk menghentikan ambisi senjata nuklir Korea Utara. Apakah Korea Utara akan dijadikan medan pertempuran baru sama seperti Iran? Mampukah Amerika Serikat bertahan dengan ancaman perang terbuka dari Korea Utara? Cetak Gol coba merangkum Korea Utara ancam perang terbuka lawan sekutu Amerika sebagai berikut. Korut tantang AS luncurkan rudal ribuan ton ke sekutu. Amerika Serikat nampaknya bakalan sakau jika tidak mencari ribut dengan negara lain. Ya, Donald Trump selaku Presiden AS kembali membuat huru-hara pasca dipermalukan habis oleh Iran. Setelah tak tahu bagaimana cara berdamai dengan Teheran, kini Amerika berlagak menantang Korea Utara. Menariknya, gertakan ini mempunyai pola yang sama dengan awal mula serangan ke Iran. Trump terus ikut campur dengan menyoroti kapabilitas nuklir yang dimiliki rezim Kim Jong-un. Presiden kelahiran New York itu menyebut Korea Utara memiliki lebih dari 57 senjata nuklir. Trump pun gak akan membiarkan Korea Utara terus mengembangkan senjata ini. I get along with him very well. You can't let Iran have a nuclear weapon. And I know Kim Jong-un very well, and he's going to be fine. As long as we have a smart president, he's going to be fine. If we have a dumb president, then he's probably not going to be so fine. Are you expecting to meet with him later this year? Yeah, I will be. Mr. President, today... Lagi-lagi alasannya sama dengan Iran, yakni jika Korea Utara memiliki senjata nuklir, dunia pasti akan mengalami gonjang-ganjing. Kim Jong-un disebut akan meluncurkan nuklir menghancurkan negara lain. Padahal secara fakta, nuklir Korea Utara sendiri diawasi langsung oleh Badan Atom Internasional atau IAEA. Artinya Pyongyang gak bisa sembarangan meluncurkan nuklir tanpa persetujuan IAEA. Tetapi tekad Trump sudah bulat terus menekan Korea Utara untuk menghilangkan ambisi nuklirnya. Sang presiden menyebut pertemuan dengan Kim Jong-un akan berlangsung di tahun ini. Namun Trump tidak membeberkan pasti kapan tepatnya pertemuan dengan Kim Jong-un digelar. Tak cuma itu, Kim Jong-un juga memasang syarat super ketat apabila ingin bertemu. Adik perempuan Kim Jong-un mengatakan tak akan terpengaruh dengan tipu daya Trump. Kim Yo-jong menyebut Amerika Serikat masih sangat memusuhi negaranya. Jika pihak AS mencoba mempromosikan langkah-langkah yang mereka ambil kali ini sebagai semacam sikap niat baik, mereka tidak akan mendapatkan jawaban yang mereka inginkan.
tegas Yojong. Bukannya mendapat sambutan positif, Korea Utara malah menembakkan rudal. Sebanyak 10 rudal balistik diluncurkan beberapa jam setelah Trump menyatakan ingin bertemu dengan Kim Jong-un. Peluncuran rudal ini telah terkonfirmasi langsung oleh kantor Perdana Menteri Jepang. Korea Utara telah meluncurkan sesuatu yang diduga merupakan sebuah rudal balistik, tulis pernyataan tersebut. Apa yang menyebabkan Korea Utara menembakkan rudal pasca rencana pertemuan dengan Trump? Apakah ini merupakan sebuah agenda Pyongyang untuk terus menekan Korea Selatan? Beberapa bulan lalu, Lee Jae-myung sempat memanas-manasi Trump. Pria berumur 62 tahun itu meminta Trump untuk menindak lebih tegas kepada otoritas Pyongyang. Presiden Trump mengatakan bahwa sudah saatnya untuk menaruh perhatian ke masalah Korea Utara. Saya mengatakan kepadanya bahwa sanksi dan tekanan terhadap mereka tidak efektif, kata Lee Jae-myung. Tidak hanya itu, Amerika Serikat juga terus memperpanjang status darurat nasional terkait Korea Utara. Sebagai informasi, status ini pertama kali ditetapkan pada 2008 oleh George W. Bush. Alasannya karena krisis nuklir yang terus meningkat di semenanjung Korea. Sejak saat itu, Amerika terus menerapkan berbagai sanksi ekonomi, termasuk pembekuan aset dan pembatasan transaksi keuangan terkait Korea Utara. Sementara di periode kedua Donald Trump, dirinya terus meningkatkan upaya untuk mencapai denuklirisasi Korea Utara. Trump menilai kebijakan dan tindakan Pyongyang terkait nuklir merupakan ancaman serius dan mendesak bagi Amerika. Itu sebabnya sang presiden melanjutkan status darurat nasional beserta seluruh sanksi terhadap Korea Utara mulai 26 Juni 2026. Sayangnya hal itu justru dinilai sia-sia oleh kalangan pakar dan politisi AS. Menurut mereka hal tersebut adalah sesuatu yang mustahil untuk dicapai. Terlebih Korea Utara telah menyaksikan apa yang terjadi kepada Iran sebagai salah satu sekutu mereka. Negeri para mullah yang sempat mengiyakan permintaan AS untuk meredam proyek nuklirnya justru dikhianati dengan begitu kejam. Teheran diserbu habis-habisan oleh Israel dan Amerika dalam perang panjang selama 40 hari. Situasi tersebut jelas tidak diinginkan Korea Utara yang sudah belajar banyak dari pengalaman. Dan benar saja, Korea Utara justru semakin memperlihatkan pertentangannya terhadap Amerika Serikat. Seperti yang diungkapkan juru bicara Kementerian Luar Negeri Korea Utara kepada kantor berita KCNA. Retorika tak berarti AS dan pasukan bawahannya terhadap Korea Utara tidak akan pernah memengaruhi posisi Korea Utara yang tak dapat diubah sebagai negara pemilik senjata nuklir. Ungkap sosok yang tidak disebutkan namanya itu. Bukan sekadar ucapan manis di bibir, rezim korut benar-benar menunjukkan keseriusannya dengan aksi nyata. Bahkan mereka siap melenyapkan siapapun yang berani mengganggu program nuklirnya. Program melengkapi Angkatan Laut dengan senjata nuklir berjalan sesuai rencana tanpa kesalahan. Ini adalah langkah strategis yang sangat penting karena akan memungkinkan untuk menjaga kekuatan nuklir negara kita siap untuk operasi yang beragam dan efisien. Setelah Chohyon, kami akan segera mengoperasikan kapal perusak Kangkon, lalu meluncurkan kapal perang strategis 10.000 ton satu demi satu, ujar Kim Jong-un. Sekutu korut makin ganas menggertak musuh.
Jika ditarik dari jumlah nuklir, Korea Utara hanya memiliki 60 hulu ledak nuklir saja. Jumlah tersebut sejatinya masih kalah jauh dibanding Amerika ataupun Rusia yang mencapai 5.000 hulu ledak. Benar saja, usaha Amerika untuk menggertak Korut justru berakhir sia-sia. Bahkan sekutu mereka di kawasan Asia seperti Korea Selatan juga berpotensi menjadi korban. Rudal balistik yang ditembakkan Korut ternyata mengarah ke sebelah timur semenanjung Korea. Rudal-rudal milik Pyongyang ini disebut melaju sekitar 300 km menuju Korea Selatan. Kantor Kepresidenan Korsel membenarkan hal tersebut dan mengecam keras. Seoul menjerit lantaran rudal-rudal balistik yang ditembakkan mengancam kedaulatan negaranya. Korsel pun meminta Dewan Keamanan PBB untuk menindak tegas. Peluncuran rudal balistik ini merupakan tindakan serius yang melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB, tegas kantor Kepresidenan Korea Selatan. Namun sampai detik ini, Korea Utara masih belum memberikan pernyataan resminya. Setiap kali membicarakan Korea Utara, ada satu hal yang barangkali luput dari perhatian Amerika dan sekutu. Meskipun Pyongyang terkenal hobi mengisolasi diri dari dunia luar, mereka masih memiliki sejumlah kawan setia yang siap mengulurkan tangan dalam kondisi apapun. Salah satunya adalah Rusia yang secara terbuka sudah mengkritik kebijakan Korea Selatan dan Amerika Utara. Pihak Moskow yang merupakan sekutu dekat Pyongyang jelas tidak terima dengan situasi tersebut. Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Andrei Rudenko, sampai memanggil Duta Besar Korea Selatan untuk Rusia, Lee Sok-bae. Tidak lama berselang, Kementerian Luar Negeri Rusia segera mengeluarkan pernyataan yang mengecam tindakan militer Seoul dan Washington. Pihak Korea Selatan juga telah menyampaikan keprihatinannya tentang aktivitas militer konfrontatif yang sedang berlangsung antara Korea Selatan dan Amerika Serikat di dekat perbatasan Republik Demokratik Korea. Bunyi pernyataan tersebut. Di sisi lain, hubungan Rusia dan Korea Utara sendiri memang tidak bisa dipisahkan, terutama di bidang militer yang terjalin semakin erat sejak perang Rusia melawan Ukraina. Meskipun sudah menjadi rahasia umum, Korea Utara akhirnya mengakui keterlibatannya membantu Rusia pada tahun 2025 silam. Laporan menyebut mereka diperkirakan mengirim 14.000 pasukan untuk berperang di garis depan, termasuk 3.000 tentara cadangan untuk menggantikan mereka yang sudah gugur. Meskipun kekurangan kendaraan lapis baja dan tidak punya pengalaman melakukan perang drone, pasukan tersebut dilaporkan bisa beradaptasi dengan cepat dan membantu tentara Rusia. Berkat kerjasama ini, tak ayal jika hubungan keduanya sudah tidak bisa dipisahkan lagi. Bahkan berkat berhubungan dengan Rusia, posisi Korut untuk mempertahankan program nuklirnya juga semakin tak terbantahkan. Seperti kita tahu, Rusia adalah salah satu negara dengan kekuatan nuklir terbesar. Inilah yang membuat sanksi ekonomi dari Amerika sekalipun tidak akan cukup menggoyahkan program nuklir Korea Utara. Hal inilah yang membuat Lee Jae-myung selaku Presiden Korea Selatan merasa ketar-ketir. Efektivitas sanksi ekonomi dari AS telah berkurang karena kerjasama militer antara Korea Utara dan Rusia yang berasal dari perang di Ukraina. Bahkan sedikit bantuan dari Rusia sangat membantu Korea Utara, kata Lee. Selain Rusia, rezim Pyongyang juga punya kedekatan khusus dengan Cina. Dapatkan sepatu olahraga super nyaman dari Toseok yang harganya ramah di kantong buat anak sekolahan. Cek linknya di bawah ini. Asia Timur memanas, sekutu AS terancam perang dengan Rusia. Seolah mengikuti langkah Korea Utara, Vladimir Putin menunjukkan kekuatan besar Rusia
pada dunia. Negeri beruang merah menunjukkan manuver yang bisa memicu perang baru di Asia Timur. Awalnya, Jepang memprotes kunjungan Putin ke Kepulauan Kuril. Lokasi tersebut merupakan pulau yang masih bersengketa antara Rusia maupun Jepang. Kedua negara sama-sama mengklaim memiliki hak mengelola pulau tersebut. Tetapi Jepang gak terima dengan klaim Putin dan menyebut Rusia telah merebut Pulau Kuril secara ilegal. Tokyo merasa menjadi pemilik sah kepulauan tersebut dibanding Rusia. Sanae Takaichi marah besar dengan manuver yang dilakukan oleh Vladimir Putin. Perdana Menteri Jepang itu menilai Putin telah memperkeruh hubungan diplomatik. Situasi panas kedua negara semakin membesar dan terus memantik api peperangan. Rusia menembak rudal di perairan dekat Kepulauan Kuril dan mengerahkan berbagai alutsista. Salah satunya pengerahan kapal selam berukuran jumbo ke kawasan tersebut. Kapal selam ini merupakan kapal selam Omsk yang bisa menjangkau 625 km. Jika masalah ini tak terselesaikan, tentu bisa memanaskan Asia Timur yang bergejolak. Selain perang Korea Utara dan Korea Selatan, Jepang juga berpotensi bisa menjadi medan pertempuran baru. Salah satu wilayah Jepang yang rentan jika perang meletus adalah Hokkaido. Wilayah ini hanya berjarak belasan meter dari Kepulauan Kuril. Moskow pun beberapa kali menegaskan jika Kepulauan Kuril merupakan wilayah sah milik Rusia. Moskow berhak mengambil langkah-langkah balasan yang tepat sebagai tanggapan atas sikap Jepang yang mematuhi sanksi Barat terhadap Rusia serta dukungannya terhadap Ukraina. Papar Kementerian Luar Negeri Rusia. Ancaman dari Rusia bukan sekadar gertak sambal semata. Jepang pun dibuat ketakutan dan gak mau melanjutkan masalah ini lebih jauh dengan Moskow. Kami telah melayangkan protes sebagai tanggapan atas pemberitahuan mengenai rencana uji coba rudal di lepas pantai Kepulauan Kuril, kata juru bicara yang tidak disebutkan namanya tersebut. Sepatu sneakers dari Humble Brag bisa kamu beli dengan harga 100 ribuan saja. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan Korea Utara ancam perang terbuka lawan sekutu Amerika. Bagaimanakah pendapatmu? Apakah Donald Trump berani menemui Kim Jong-un? Bagaimanakah nasib Asia Timur selanjutnya? Akankah perang besar akan kembali pecah? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.